Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Alhamdulillah hari ini jadwalnya kita belajar bahasa Indonesia. Sebelum mulai ke materi, pastikan kalian sudah mendapat pinjaman buku paket bahasa Indonesia dari perpustakaan sekolah. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu teks laporan percobaan. Ya. Setelah kalian mempelajari atau menonton video ini, kalian dapat mengetahui pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri serta fungsinya. Teks percobaan ini sangat penting kalian pahami karena di sekolah pasti kalian sering bertemu dengan percobaan, terutama dalam pelajaran IPA. Nah, langsung saja kita bahas mengenai pengertian dari teks laporan percobaan. Ya, istilah percobaan ini memiliki nama lain yaitu eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Kemudian, laporan. Apa itu laporan? Laporan itu segala sesuatu yang disampaikan kepada orang yang memberikan tugas kepada kita. Jadi, laporan disusun jika kita diberi tugas oleh orang lain. Dan teks. Teks itu tentunya berupa tulisannya, bukan berupa lisan. Jadi, teks laporan percobaan adalah tulisan atau teks yang menyampaikan hasil kegiatan percobaan, baik itu untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, itu pengertiannya. Paham ya anak-anak? Lanjutkan ya. Ciri-ciri dari teks laporan percobaan ya. Ciri yang pertama ada fakta. Apa maksud fakta di sini? Ya, artinya sesuatu yang sudah pasti. Ya, jadi ketika kalian menyampaikan teks laporan hasil percobaan, ya, atau teks laporan percobaan, sampaikan dengan pasti. Contohnya, nih ada dua kalimat, ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C pada jeruk nipis itu sekitar 30 mg. Ya, fakta bukan? Coba kalian ingat-ingat kembali perbedaan antara fakta dan opini. Ya. Oke, kalimat yang barusan Ibu sampaikan merupakan opini. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa opini? Karena di situ ada kata sekitar. Nah, sekitar ini artinya belum pasti, makanya belum dikatakan sebagai fakta. Bu, bagaimana kalimat fakta yang benar? Kalimat fakta yang benar, simak baik-baik ya. Dalam 100 mg jeruk nipis mengandung vitamin C sebanyak 30 mg. Ya. Kemudian ciri yang kedua dari fakta adalah dapat dibuktikan. Ya, nah dari kalimat tadi mengandung angka yang pasti dan dapat dibuktikan. Jadi jelaskan ya bahwa ciri dari teks laporan percobaan itu harus mengandung kalimat-kalimat fakta. Oke, kita lanjutkan ke ciri yang kedua yaitu lengkap. Ya, mengapa teks laporan percobaan harus disampaikan secara lengkap? Agar apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi pembaca. Dengan informasi yang lengkap, orang dapat memahami secara utuh apa-apa hasil dan data pada percobaan tersebut. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke ciri yang ketiga yaitu objektif. Apa objektif? Objektif itu keadaan sesuatu dengan sebenarnya. Kalian pernah melakukan percobaan? Nah, misalnya sebelum melakukan percobaan kita sudah memiliki hipotesis nih.
atau bisa dikatakan dugaan awal atau dugaan sementara. Ya, misalnya kalian melakukan percobaan menguji minuman yang ada di sekolah. Kalian memiliki dugaan awal bahwa minuman yang ada di sekolah itu mengandung zat pewarna berbahaya. Tetapi ternyata setelah dilakukan percobaan tidak semuanya mengandung zat berbahaya. Nah, jika terjadi seperti itu, sampaikan apa adanya. Itu yang dimaksud dengan objektif. Ya. Dari ketiga ciri ini, supaya kalian mudah mengingatnya, Ibu buatkan akronim nih untuk ciri-ciri laporan percobaan ini, yaitu dengan akronim FALO. Ya. Fa ini untuk fakta, L-nya untuk lengkap, dan O-nya untuk objektif. Kita sekarang lanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi dari teks laporan percobaan. Ya, fungsinya ada 5. Yang pertama, sebagai sumber informasi. Ya, misal kalian ingin mengetahui kandungan vitamin C dari berbagai jenis jeruk, ya, tinggal kalian baca laporan tersebut. Pada akhirnya kalian tahu jeruk mana yang mengandung lebih banyak vitamin C. Ya. Yang kedua yaitu sebagai bukti. Ya. Dengan menulis laporan percobaan ini, itu membuktikan bahwa kita benar-benar telah melakukan percobaan, baik itu untuk menguji atau membuktikan. Yang ketiga, untuk dokumentasi. Ya. Ini langkah atau cara mendokumentasikannya, yaitu yang pertama mengumpulkan data, lalu mengumpulkan informasi, dan memilih atau mengklasifikasikannya, dan baru kita menyajikannya. Nah, tentunya kalian inginkan teks tersebut selalu ada ketika diperlukan, ya. Dan kalian juga tidak ingin kehilangan bukti tersebut, ya. Maka salah satu caranya yaitu dengan mendokumentasikannya. Baik, yang keempat, sebagai pemecahan masalah. Nah, apa bisa, Bu, teks laporan percobaan itu untuk memecahkan masalah? Tentu bisa. Contohnya nih, kalian misalnya suka nih dengan bakso, atau sampai misalnya setiap hari kalian memakan bakso. Nah, tiba-tiba di televisi kamu mendengar atau menonton tayangan berita yang bahwa sekarang ini ada bakso yang dicampur dengan boraks atau formalin. Nah, dari situ kalian menjadi was-was, ya. Bisa saja yang kemarin kalian makan itu mengandung formalin. Nah, untuk menjawab keraguan tersebut, kalian bisa melakukan percobaan sederhana, yaitu dengan melakukan percobaan atau eksperimen bakso, ya. Maka dari itu, setelah dilakukannya percobaan hingga hasilnya keluar, kamu sudah tidak was-was lagi. Kalau misalnya bakso itu ternyata mengandung formalin, kalian bisa menghentikannya. Dan jika bakso tersebut tidak mengandung formalin, tentu saja kalian pasti senang, ya. Bahkan bisa jajan bakso setiap hari. Yang kelima adalah pertanggungjawaban. Nah, tadi laporan disusun itu jika ada pihak yang menugaskan suatu kegiatan kepada kita. Jika tidak ada yang ditugaskan kepada kita, kita tidak perlu melakukan laporan. Nah, jika ada yang memberi tugas kepada kita, kita wajib melakukan atau membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa kita telah melakukan apa yang ditugaskan sesuai dengan prosedurnya. Oke, itulah
dari teks laporan percobaan, Ibu punya ini nih cara supaya kalian mengingatnya, yaitu ibuku caper. Ya, di sini dari informasi, bu-nya itu dari bukti, ku-nya itu dari dokumen, ca-nya pemecahan masalah, dan per-nya pertanggungjawaban. Ya, semoga ini bisa membantu kalian untuk menghafal fungsi dari teks laporan percobaan. Oke anak-anakku, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan atau kalian masih ada yang bingung, silahkan kalian tuliskan di komentar di bawah ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.